Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiko, guru SMA Negeri 4 Pagar Alam, guru mapel biologi. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab 2023, kategori 1 gelombang 2. Saya akan melaksanakan video pembelajaran pada hari ini, Senin 4 Desember 2023. Baiklah, untuk video selengkapnya kita saksikan setelah ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Ya, puji syukur alhamdulillah ya kita bisa berkumpul lagi di kelas 11-1. Kalau ketemu dengan Ibu berarti pelajaran apa? Biologi. Bagus. Sebelum kita belajar biologi, Ibu ngabsen dulu ya. Adakah di kelas ini yang tidak masuk? Nihil. Wah, good. Berarti kelas ini is the best ya. Alhamdulillah siswanya masuk semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kebersihan tempat duduk kamu, kerapian pakaian. Lihat nak, kalau ada sampah atau apa, tolong dikantongin dulu atau masuk laci. Sudah rapi? Dah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu. Siapa yang mimpin? Ya, oke. Ke depan, nak. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih ya sudah baca doa. Apa lagi dulu? Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita mulai pembelajaran, maka ada pertanyaan pemantik dari Ibu ya. Perhatikan di depan ada pertanyaan pemantik. Nah, coba perhatikan di depan. Soalnya adalah, apakah kentang, wortel, umbi batang atau umbi akar? Nah, jadi di kelas ini coba siapa yang tahu tunjuk tangan. Nah, kentang dan wortel itu apakah dia itu umbinya dari si batang atau umbinya dari si akar? Siapa yang tunjuk? Ya, umbi akar. Yang lain? Ada lagi? Masa Adit Dewe yang jawab? Iya, umbi batang, Persa. Yang lain, Popi? Umbi akar. Ya, ada 3 siswa yang menjawab, jawabannya berbeda. Kalau Radit itu menjawab umbi akar, kalau si Persa menjawab umbi apa tadi? Umbi batang, sementara Popi itu umbi akar juga. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini nanti akan terjawab di kegiatan inti, di mana nanti Ibu akan menjelaskan apa jawaban dari apakah kentang itu adalah wortel atau apakah kentang atau wortel itu umbi batang atau umbi akar. Ngerti? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ada tes awal ya yang harus kalian jawab. Coba lihat di grup WhatsApp-nya, Ibu kirimkan link Google Form tes awal. Jadi tes awal ini adalah untuk mengukur kalian menjawab ya batas mana kalian mengerti. Ya, silakan.
Sudah dijawab Google Form-nya? Nah, alhamdulillah. Nanti akan ketahuan ya kalian bisa apa tidak menjawab karena dari tes awal ini nanti berkelanjutkan ada tes akhir. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Perhatikan depan. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Ya, struktur dan fungsi pada organ tumbuhan. Ini organ tumbuhan. Organ tumbuhan ada daun, bunga, akar, batang, dan buah. Daun, di sini ada macam-macam daun dan ada fungsi daun sendiri, ada batang, ada jenis batang, ada akar, bunga, terus lagi bunga sebagai alat reproduksi generatif. Setelahnya ada modifikasi batang, daun, dan akar, serta bagian dan macam-macam dari bunga itu sendiri. Ada modifikasi dari kuncup, ini adalah modifikasi dari batang. Modifikasi batang ada rizoma, ya, ada stolon, ada umbi lapis, dan anakan. Modifikasi daun, lihat di gambar ya, ada kantong semar di situ. Terus lagi modifikasi akar, ada akar beringin yang menggantung, ada akar dari kalau tumbuhan yang di laut itu bakau ya. Nah, jadi begitu maksudnya. Di pertanyaan pemantik Ibu tadi, setelah kalian memperhatikan PPT Ibu, adakah yang bisa menjawab sebenarnya akar atau kentang kentang atau wortel itu adalah umbi akar atau umbi batang? Umbi akar. Berarti masih ada yang jawab umbi akar. Dah. Begitu kita perhatikan. Ya udah. Sekarang perhatikan video modifikasi dari si batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashidatu Syahdia dari Institut Teknologi Perkebunan Pulau Indonesia, Prodi Agroteknologi. Wortel memiliki struktur akar seperti tombak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Wortel merupakan modifikasi akar karena masih terdapat cabang-cabang akar yang terlekat pada umumnya dan tidak dapat tumbuh jauh dari bentuk tersebut. Virus memiliki struktur akar serabut dan memiliki jaringan pelekar, sehingga dapat menetap pada tempat induknya atau akar pelekar dan berfungsi untuk menanam batang pada tempat tumbuh. Beringin memiliki struktur akar membantu di udara serta tumbuh ke arah tanah atau disebut juga akar udara atau akar jantung yang berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Tumbuhan bakau biasanya hidup di daerah yang penuh dengan lumpur yang mengakibatkan kekurangan oksigen karena udara itu banyak sekali karbon dioksida. Terus struktur akar pada tumbuhan bakau adalah tumbuh ke atas hingga ke permukaan tanah. Disebut juga akar nafas atau pneumatopora dan berfungsi untuk mengarah udara. Berikutnya adalah pohon merapi. Memiliki bentuk akar seperti papan yang disusun secara vertikal atau biasa disebut dengan akar ganir dan berfungsi untuk memberikan batang agar tidak mudah runtuh. Selain itu, ada juga bentuk Selesai kan? Jam 12 selesai. Di dalam tumbuhan dan tumbuhan itu terdapat modifikasi dari strukturnya ternyata. Struktur yang pertama adalah kita akan belajar tentang modifikasi akarnya. Akarnya itu ada apa aja? Yang pertama pada wortel itu berbentuk seperti tombak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Terus di sini kita punya akar pelekar pada tumbuhan sirih yang berfungsi untuk menetapkan batang pada akar tumbuhan. Nah, yang berikutnya ada pohon beringin yang mana memiliki akar udara atau akar jantung berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Berikutnya kita punya akar pneumatopora atau akar napas yang berfungsi untuk menjaga udara. Dan yang terakhir modifikasinya adalah ada akar banir atau akar
berbentuk seperti papan yang disusun secara vertikal dan yang mana berfungsi untuk memperkuat batang agar tidak roboh. Modifikasi batang adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Mengingat tempat kedudukannya bagi tumbuh-tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumber tumbuh-tumbuhan. Contoh modifikasi batang yaitu stolon atau geragi. Stolon adalah batang horizontal panjang yang menjalar di atas atau dalam tanah maupun air pada buku-buku batangnya. Tumbuh tuntas dan bentuk akar setelah beberapa waktu. Cukup dong. Batang ini tumbuh memanjang Pandu, menjauhi cukup. lalu membentuk ke atas membentuk Hah? individu baru. Daun sendiri. Jadi seperti yang ada di batang, ada juga pembelit yang terbentuk dari bagian daun. Dan fungsinya ini adalah untuk membantu tanaman merambat. Pembelit ini bisa muncul pada bisa jalan terdapat mungkin unsur hara. Jadi Dah, cukup ya. Kira-kira ada yang tahu permasalahan kita tadi, apakah kentang dan wortel itu umbi batang atau umbi daun? Ya, samar-samar tahu. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, untuk mengecek kalian tahu apa tidak dari permasalahan ini, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja siswa yang harus kalian jawab. Jadi, nah, coba perhatikan LKPD-nya ya. Di LKPD ada nama peserta, tuliskan nama kalian dan juga nama kelompok, juga kelas. Ada 3 kegiatan yang harus kalian jawab. Yang pertama, lengkapi nama dan fungsi organ pada gambar tumbuhan berikut. Gambarnya jelas? Ya. Jadi nanti kalian lengkapi itu organ apa, setelahnya fungsi dari organ itu untuk kegiatan pertama. Terus kegiatan kedua. Di kegiatan kedua adalah amati gambar bagian-bagian tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, itu ada gambar. Setelahnya ada tabel yang harus kalian jawab. Di tabel itu adalah kalian menganalisis. Ya, menganalisis mana tumbuhan monokotil, mana tumbuhan dikotil. Setelah itu ada kegiatan 3. Ya, kegiatan 3. Kegiatan 3 itu ada modifikasi dari fungsi batang dan akar. Modifikasi dari fungsi batang dan akar ini berkaitan dengan permasalahan kita. Ya, permasalahan awal kita di pertanyaan pemantik Ibu tadi adalah apakah kentang atau wortel itu adalah umbi akar atau umbi batang. Jadi nanti kalian isikan nama tumbuhan, bentuk dan struktur akarnya, dan fungsi dari modifikasi akar itu tersendiri. Ngerti? Dah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah nama kelompok sudah ditulis, bagus. Nama, kegiatan kedua, jawab kegiatan ketiga, masih separuh ya. Nanti kan ya, kalau nanti tanya, oh boleh manfaatkan HP-nya selfie. Nah, jawabannya.
Ya, ada. Kegiatan 1 terjawab, kegiatan 2 terjawab, kegiatan 3 yang ada kendala. Iya, boleh cari. Apa? Ini maksudnya apa? Ini apa ini dari gambar? Itu adalah bukti. Ya, bukti fungsinya untuk apa? Kalau ada kendala kalian tidak bisa menjawab, kalian boleh searching, ya, lihat di Google. Ya. Sudah nak diskusi kelompoknya? Ya, kalau sudah diskusi kelompok dan jawabannya sudah terjawab semua, sekarang kita perwakilan dari kelompok itu presentasikan ke depan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, kelompok Adit sama Putri, silakan maju ke depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang struktur dan fungsi dari organ tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia sebagai moderator. Saya Putri Akmal sebagai pemateri. Saya Anggi Alia sebagai pemateri. Saya Intan Sardewi sebagai pemateri. Saya Dawani sebagai pemateri. Saya Didier sebagai narasumber. Baiklah, materi akan disampaikan oleh saudari Putri. Kepada Putri dipersilakan. Materi pada hari ini adalah struktur dan fungsi dari organ tumbuhan. Sebelumnya, terdapat 6 organ dalam tumbuhan. Yang pertama, akar, batang, daun, bunga, buah, dan buah. Yang kedua, perbedaan monokotil dan dikotil. Dapat dilihat dari akar. Yang pertama, dikotil memiliki akar tunggal. Sedangkan monokotil akarnya berserabut. Yang perbedaan kedua dapat dilihat dari batang. Yang pertama, batangnya bercabang dan tidak beruas, memiliki kambium. Sedangkan monokotil batangnya tidak bercabang dan beruas. Materi ketiga, modifikasi batang. Contoh batang beringin. Bentuk akarnya menggantung di udara dan struktur akarnya di udara. Fungsi modifikasi akarnya untuk menyimpan air dan udara. Contoh yang kedua, pohon benalu. Bentuk akarnya melekat pada tumbuhan inang, sedangkan struktur akarnya penghisap. Fungsi modifikasi akarnya menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang belum mengerti dan ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Baiklah, pada Zidan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari kelompok 3 ingin bertanya. Dari kegiatan pelajaran kita tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi wortel dari kentang itu umbi akar atau umbi batang? Terima kasih atas pertanyaannya dari Zidan. Kelompok kami akan menjawab. Yang akan dijawab oleh saudari Anggi. Jadi jawabannya adalah umbi batang. Apakah sudah puas dan mengerti? Mengerti? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 1 sudah maju, sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Tadi ada pertanyaan dari Zidan ya, apakah kentang atau wortel itu umbi batang atau umbi akar? Sudah terjawab di kelompok 1 ya. Nah, sekarang Ibu mau lihat ya di kelompok berikutnya apakah permasalahan kita sudah terjawab atau tidak. Adakah kelompok lain yang mau maju lagi? Oh iya, kelompok Popi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyimpulkan diskusi kami hari ini. Kenalkan, nama saya Poppy Veronica sebagai pemateri. Kenalkan, saya Tius Jahtilia sebagai pemateri. Kenalkan, saya Yulisa Turmatasari sebagai pemateri. Di sini saya akan menyimpulkan struktur dan fungsi dari organ tumbuhan yang kita pelajari hari ini.
Yang pertama yaitu daun. Fungsinya menjadi tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Yang kedua, bunga. Fungsinya sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Yang ketiga, buah. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Yang keempat, batang. Fungsinya sebagai penyangga tubuh tumbuhan. Yang kelima, akar. Fungsinya menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang kedua, kita dapat menyimpulkan perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama yaitu akar. Tumbuhan dikotil memiliki akar tanggung yang bercabang dan kuat serta umumnya tidak memiliki tudung akar. Kemudian monokotil. Akar serabut yang tipis dan trepil serta umumnya memiliki tudung akar. Yang kedua yaitu batang. Di dalam berkas pengangkut, silem terletak di dalam cincin kambium dan phloem terdapat di luar cincin kambium disertai oleh jaringan dasar skrenkim. Yang kedua, phloem terletak lebih dekat ke bagian luar batang dan silem terletak lebih dekat ke bagian dalam batang. Yang ketiga ada daun dan bunga. Daun memiliki 2 mefosil, hanya memiliki 1 mefosil. Bunga memiliki kelopak dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipat-kelipatannya. Kemudian monokotil memiliki kelopak dengan 3 atau kelipatannya. Di sini kami juga menyimpulkan modifikasi fungsi dan struktur batang. Yang pertama ada wortel, yang kedua kentang, ketiga singkong, 4 katus, 5 laos. Di sini saya akan menjelaskan wortel. Bentuk dan struktur akar, akar tanggung yang sedikit memiliki cabang dan mempunyai bentuk yang istimewa yaitu bentuk tombak. Yang kedua, fungsi modifikasi akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kentang, wortel, umbi batang atau umbi akar termasuk umbi batang karena kentang dan wortel modifikasinya termasuk batang. Pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, coba tepuk tangan. Bagus. Presentasi dari kelompok 2 ini sudah bagus, berarti terjawab sudah pertanyaan dari Zidan. Apakah umbi kentang dan wortel itu umbi batang atau umbi akar? Jawabannya tadi adalah umbi batang. Karena apa tadi? Termodifikasi dari batang. Oke. Untuk selanjutnya, kegiatan kita adalah menarik kesimpulan dari kegiatan kalian karena semua kelompok sudah maju. Nah, sekarang kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Coba dari kelompok 1, kelompok Popi, kesimpulan dari kegiatan kita. Jadi di sini saya bisa menyimpulkannya, tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dibedakan dari akar, batang, daun, dan bunga. Dikotil, pada tumbuhan dikotil memiliki akar tunggal yang bercabang dan kuat serta umumnya tidak memiliki tudung akar. Kemudian yang monokotil, akar serabut yang tipis dan profil serta umumnya memiliki tudung akar. Di perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil ada 5 yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan penutup. Ya, untuk kegiatan penutup karena tadi kita ada tes awal ya, di mana kalian itu menjawab pertanyaan dari Ibu ada 5 pertanyaan pilihan ganda, mungkin asal-asalan karena kita belum belajar, kalian belum mengerti. Nah, ini ada tes akhir. Jadi tetap di link yang sama ya. Jadi kerjakan di Google Form kalian tes akhir. Silakan ulang, review ulang nama, kelas ya. Nanti kalau kalian sudah jawab itu akan tampil skornya. Kalau yang pertama tadi skornya berapa? 60, 80. Oh iya. Nah, di tes akhir Ibu harapkan sudah dapat 100 nilainya.
Anak-anak, kalau sudah terjawab, adakah yang dapat nilai 100? Yes, ya, bagus. Kelompok Poppy. Yang lain? Yang lain? Kelompok Zidan bagaimana? 90? 50? 80? Ya, bagus. Berarti ada satu soal yang tidak terjawab. Soal yang mana, Febri? Ya, nanti dipelajarin lagi ya. Ya, oke. Kalau begitu kita simpulkan kegiatan kita hari ini, materi kita hari ini, karena tadi sudah kan kelompok 1, 2, 3 menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu struktur dan fungsi organ tumbuhan. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Arti struktur sendiri kan kalian sudah tahu di kelas 10 kemarin ya. Arti struktur itu berarti susunannya. Susunan dari tumbuhan itu sendiri adalah dimulai dari akar, sudahnya ada batang, sudah batang ada daun, sudah daun ada bunga, sudah bunga ada putih, ada buah. Nah, itu yang disebut dengan struktur. Nah, dari struktur ini mempunyai fungsi semua. Salah satunya misalnya fungsi akar. Untuk apa, Poppy? Apa fungsi akar? Menyokong dan mengikat tumbuh-tumbuhan pada tanah. Oh iya. Terus ada lagi fungsi dari misalnya daun. Ya, siapa yang tahu fungsi dari daun? Kesimpulan kita. Tempat apa daun itu di kelas 10 kemarin? Ya, tempat fotosintesis. Terus juga ada batang. Tempat apa batang? Ya, tempat transportasi ya. Terus juga ada buah dan bunga. Nah, jadi Ibu harapkan kalian sudah tahu, sudah paham dari struktur dan fungsi dari organ tumbuhan itu sendiri. Setelah itu ada di kegiatan 2. Kegiatan 2 itu ada perbedaan dari monokotil dan dikotil. Di mana dari kalian sudah tahu strukturnya, struktur dari tumbuhan itu sendiri, berarti kalian sudah bisa menganalisis, membedakan dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Terlihat dari akar, dari batangnya, dari daunnya. Terakhir di kegiatan ketiga adalah modifikasi dari fungsi akar atau batang itu sendiri. Ya, setelah melihat penampilan video tadi kalian tahu. Ada pertanyaan di sini? Mengerti? Ya, oke, bagus. Google Form-nya tadi terjawab 100? Ya, oke. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi tolong dipelajari di rumah. Materi kita adalah transportasi membran sel. Kalau kita sudah belajar tentang sel, berarti kita sudah belajar tentang jaringan, kita sudah juga belajar tentang organ tumbuhan itu sendiri. Nah di organ ini ada transportasinya. Ya, nah makanya nanti dibuka lagi di rumah tentang transportasi membran. Ya, oke. Terakhir di penghujung pertemuan kita ini adalah Ibu akan melakukan refleksi. Nah, jadi refleksinya di sini Ibu kasih kalian pertanyaan, tapi pertanyaan cukup dengan emoji gerak tangan kalian. Ya, kalau misalnya kalian itu menjawabnya, kalian itu mengerti, tahu, paham, ya kalian cukup jawab gini, ya, tidak usah bersuara. Kalau kalian itu dirasa tidak mengerti, ya, atau tidak paham, atau tidak suka dan sebagainya, cukup di-cut gini aja, ngerti? Nah, soal pertama. Apakah saya sudah paham dengan materi struktur dan fungsi pada tumbuhan? Nah, alhamdulillah, the best berarti ya, sudah mengerti semua ya. Pertanyaan kedua. Saya sudah menjawab LKPD dengan lengkap. Apakah kalian sudah menjawab LKPD dengan lengkap? Oke. Ketiga. Menurut saya, model pembelajaran PBL ini sangat menarik. Gini apa gini? Ya, oke, terima kasih, Nak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Saya sangat antusias dalam belajar hari ini.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti anak sebelah 1 ini mengerti semua dengan. Nah, cukup kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Kalau ada salah Ibu mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.